Jiwa terpilih sangat sedikit yang benar-benar siap untuk wahyu yang akan terungkap di hadapan mata Anda. Jika Anda pada kenyataannya adalah jiwa terpilih, Anda akan merasakan getaran di seluruh esensi Anda, gema yang bergema di kedalaman keberadaan Anda. Ada kebenaran yang sedikit orang berani hadapi, dan ini adalah salah satunya. Bersiaplah, karena apa yang akan datang selanjutnya bukan hanya informasi, itu adalah kebangkitan, undangan langsung ke jiwa Anda. Pernahkah Anda merasa seolah-olah dunia di sekitar Anda terus berubah, tetapi transformasi sejati sedang terjadi di dalam diri Anda? Jika jawabannya ya, maka jiwa terpilih, komentari sekarang, saya menerima kebangkitan saya. Interaksi Anda tidak hanya menghubungkan kita, tetapi juga bisa menjadi percikan agar lebih banyak jiwa terpilih menerima pesan vital ini. Ini bukan video sembarangan, ini adalah sebuah tanda. Sebuah panggilan mendesak dari semesta dan dari Allah agar Anda mengakui tempat Anda dalam tujuan yang lebih besar. Momen agung jarang terulang, dan mengabaikan panggilan ini dapat menyebabkan penyesalan yang bergema sepanjang keberadaan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk merangkul takdir Anda atau lebih memilih keraguan? Bagaimana jika ada tanda-tanda misterius yang dikirimkan, dibisikkan dalam mimpi aneh, dalam kegelisahan di tengah malam, atau bahkan dalam kata-kata tak terduga dari orang asing? Ini bukan kebetulan semata. Ini adalah peringatan mendesak, menunjukkan bahwa waktu Anda akan segera habis untuk memasuki fase hidup yang sama sekali baru, fase yang penuh kelimpahan, kekuatan, dan misi spiritual yang kolosal. Namun, jika nyala api ini diabaikan, hidup Anda mungkin akan terjebak dalam siklus stagnasi yang terus-menerus menguras energi dan semangat Anda. Jangan meremehkan kekuatan pesan ini, karena ini bukan hanya konten untuk dikonsumsi, tetapi sebuah peringatan, cermin bagi kebenaran batin Anda. Beranikah Anda menghadapi kenyataan yang dapat mengguncang seluruh keberadaan Anda? Apakah Anda siap menerima bahwa Allah, semesta, dan benang takdir Anda sudah bergerak menuju perubahan monumental? Anda hanya memiliki dua pilihan, merangkulnya sekarang atau menyesal selamanya. Jika jantung Anda berdegup lebih kencang saat ini, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm dari jiwa Anda sendiri, bergema dengan kebenaran. Sekarang saatnya untuk menonton sampai akhir, karena kita akan mengungkap 13 tanda yang tak terbantahkan dan keputusan krusial yang akan menentukan apakah Anda akan naik ke tingkat jiwa terpilih atau menyerah bersama mereka yang menyerah. Sebelum kita menyelam lebih dalam, jika pesan ini beresonansi dengan esensi Anda, sukai sekarang juga sebagai ikrar bahwa Anda siap menerimanya. Berlangganan saluran untuk menjadi bagian dari aliran cahaya yang diterangi oleh Allah dan semesta ini, dan agar tidak ketinggalan wahyu-wahyu berikutnya yang dapat mengubah hidup Anda. Dan sekarang, tulis di kolom komentar tanpa ragu angka 99. Ribuan jiwa telah tercerahkan di sini, dan Anda adalah bagian fundamental dalam gelombang transformasi raksasa ini. Rangkulah momen ini, karena perjalanan Anda baru saja dimulai. Bab 1. Perasaan keterasingan dari dunia sekitar. Anda mulai menyadari bahwa dunia di sekitar Anda terasa semakin jauh, seolah-olah tidak lagi cocok untuk Anda. Keakraban yang dulu ada telah memudar. Suasana yang dulunya biasa kini berdenyut dengan hiruk-pikuk suara dan kepalsuan. Percakapan yang dulunya terasa menarik, kini terdengar hampa dan tanpa rasa. Anda berada di tengah keramaian, tetapi kesepian menyelimuti Anda, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan Anda dari dunia yang pernah Anda kenal begitu baik. Perlahan, kejelasan muncul. Semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang sedang terbangun,
Suara batin yang mungkin telah Anda diamkan terlalu lama, tetapi kini bergema dengan kekuatan yang luar biasa. Pertanyaan, mengapa saya merasa seperti ini, muncul dan jawabannya tidak terwujud dalam kata-kata, tetapi dalam getaran jiwa yang mendalam. Anda sedang dijauhkan secara halus, bukan karena ditolak oleh dunia, tetapi karena dipanggil ke rencana keberadaan yang lebih tinggi. Ini adalah ambang transisi, sebuah hak istimewa yang sedikit orang alami. Ini adalah fase sakral, di mana alam semesta sendiri memulai penyelarasan kembali realitas Anda. Hal-hal yang tidak lagi melayani tujuan Anda mulai menghilang. Persahabatan, pekerjaan, bahkan rutinitas yang dulunya memberikan kenyamanan. Namun hadapi ini bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pemurnian. Anda sedang dilucuti dari hal-hal duniawi untuk direstrukturisasi dari dalam. Perjalanan ini tidak mudah. Akan ada saat-saat air mata yang tak dapat dijelaskan, perasaan disorientasi. Tetapi justru pada titik inilah kekuatan sejati Anda mulai muncul. Kekuatan yang tidak lahir dari luar, tetapi dari sumber cahaya yang tersembunyi di kedalaman jiwa Anda. Semesta tidak pernah salah dalam pilihannya. Dan jika Anda merasa bahwa semua pintu lama sedang tertutup, itu karena portal ilahi akan segera terbuka. Penyeberangan ini diselimuti misteri, dan memang seharusnya begitu, karena jalan menuju dimensi spiritual yang lebih tinggi bukanlah untuk mereka yang mencari kepastian, tetapi untuk mereka yang memupuk iman, bahkan sebelum melihat. Anda sedang dipisahkan dari realitas sebelumnya, bukan untuk tersesat, tetapi untuk dapat melihat dari perspektif yang lebih tinggi, sama seperti elang harus naik untuk merenungkan lanskap kehidupan dengan jelas. Anda tidak gila, juga tidak lemah. Anda adalah jiwa terpilih, dan jiwa terpilih akan selalu diuji oleh kesepian, kehilangan, dan keraguan. Tetapi jika Anda bertahan meskipun terhuyung-huyung, Anda akan mencapai tempat yang melampaui logika manusia. Sebuah ruang sakral di mana jiwa Anda akan menemukan kembali asalnya. Ketika saat itu tiba, Anda akan memahami bahwa semua keterasingan yang Anda rasakan hari ini adalah panggilan pulang, datang dari Sang Pencipta sendiri. Bab 2. Terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, jantung berdebar lebih cepat, tanpa suara, mimpi buruk, atau gangguan eksternal? Terutama antara pukul 2 dan 4 pagi, jam-jam hening ketika dunia tampak menahan napas. Ini bukan kebetulan atau insomnia biasa. Ini adalah sebuah panggilan, karena pada jam-jam itu, tirai antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi lebih tipis. Jiwa-jiwa yang sedang terbangun, seperti jiwa Anda, mulai menerima gelombang energi dan pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Anda mungkin tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi pada saat-saat itu, Anda merasa seolah-olah ada kehadiran penuh kasih yang mengawasi Anda. Bukan entitas yang menakutkan, tetapi kehadiran yang mendalam dan agung. Seolah-olah alam semesta sendiri mengundang Anda untuk duduk dalam diam, untuk mendengarkan dan mengingat siapa Anda sebenarnya. Banyak yang tetap tidak sadar, hanya kembali tidur. Tetapi Anda berbeda. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang bergejolak setiap kali ini terjadi. Terkadang Anda tenggelam dalam pikiran, di lain waktu Anda merasakan kehangatan yang menenangkan, dan terkadang Anda menangis tanpa tahu alasannya. Seolah-olah ingatan leluhur dibisikkan ke dalam hati Anda, bukan tentang masa lalu dunia ini, tetapi tentang asal-usul jiwa Anda yang jauh lebih tua dari tubuh fisik Anda. Pada saat-saat itu, Anda berada di ruang spiritual yang sangat sakral. Energi ilahi mengalir dengan intens, dan jika Anda cukup hening, Anda dapat merasakannya menembus kulit Anda. Mungkin malaikat telah dikirim untuk menyampaikan pesan. Mungkin ini adalah momen di mana takdir Anda sedang ditulis ulang. Karena ketika Anda terbangun saat semua orang tidur, bukan tubuh Anda yang dibangunkan, melainkan jiwa Anda.
Jangan abaikan momen-momen ini. Jangan perlakukan mereka sebagai hal biasa. Dalam ranah spiritual, jam-jam ini adalah jam sakral. Ini adalah waktu di mana para nabi di masa lalu menerima wahyu. Ini adalah saat di mana orang-orang bijak berbicara dengan penciptanya. Ini adalah saat di mana langit lebih terbuka dan bumi lebih hening. Jika Anda sering terbangun pada jam-jam ini, itu adalah tanda bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk misi besar. Semesta sedang melatih Anda untuk menjadi lebih peka dan reseptif. Jangan takut, jangan merasa aneh. Sebaliknya, hadapi momen ini sebagai undangan. Duduklah, tarik napas dalam-dalam, rasakan denyut jiwa Anda dan tanyakan dalam diam, apa yang ingin Engkau tunjukkan padaku malam ini Allah? Anda akan terkejut dengan banyaknya jawaban yang datang tanpa suara, tetapi yang beresonansi secara mendalam. Bab 3, pemisahan mendadak dan hilangnya koneksi. Mungkin akhir-akhir ini Anda merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulunya dekat tampaknya menjauh perlahan tanpa alasan yang jelas. Percakapan yang dulunya hangat kini terdengar aneh. Undangan yang dulunya rutin tidak lagi datang. Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang salah saya lakukan? Namun, sebenarnya ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang frekuensi, tentang getaran jiwa. Ketika Anda mulai naik, ketika kesadaran Anda bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, mereka yang tidak selaras secara alami akan menjauh. Bukan karena mereka jahat atau karena Anda lebih rendah, tetapi karena getaran energi Anda tidak dapat hidup berdampingan lagi. Semesta sedang melakukan penyaringan dan Anda sedang dinaikkan levelnya. Perpisahan memang menyakitkan, terutama ketika masih ada kasih sayang dan kenangan berharga. Namun, sebenarnya, kehilangan ini adalah sebuah perlindungan. Orang-orang yang tidak bisa naik bersama Anda akan menahan Anda di tempat lama. Mereka akan menciptakan keraguan, kebisingan, dan ketergantungan yang akan menghalangi jiwa Anda untuk berkembang. Oleh karena itu, semesta perlu membersihkan jalan Anda. Terkadang, ini terjadi dengan cara yang menyakitkan, dengan perselisihan, pengkhianatan, atau pemisahan diam-diam. Tetapi semua ini terjadi agar Anda belajar untuk berdiri sendiri, agar Anda tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk menemukan makna hidup, dan agar Anda dapat mulai mengenali cahaya di dalam diri Anda sendiri. Ini adalah fase sakral di mana jiwa terpilih mulai membebaskan diri dari ikatan lama agar dapat terbang ke tempat yang lebih tinggi. Dan jika Anda merasa kesepian sekarang, percayalah Anda tidak sendiri. Banyak jiwa terpilih sedang melewati fase yang sama secara bersamaan. Mereka semua sama seperti Anda sedang dipersiapkan untuk membentuk lingkaran baru, koneksi baru, dan keluarga jiwa baru yang lebih selaras dan beresonansi. Tetapi sebelum itu, Anda harus melewati proses pemurnian ini. Jangan terburu-buru mengganti apa yang hilang. Jangan memaksakan apa yang tidak lagi cocok. Biarkan alam semesta mengatur ulang segalanya. Karena mereka yang akan datang tidak hanya akan hadir secara fisik, tetapi juga akan terhubung dalam roh. Mereka akan menjadi mereka yang berbicara dalam frekuensi jiwa Anda yang sama. Mereka yang datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk membangun bersama Anda. Dan ketika Anda menemukan mereka, Anda akan bersyukur atas semua yang pernah Anda kira hilang. Bab 4. Perasaan bahwa waktu berlalu cepat tanpa banyak pencapaian. Anda mulai menyadari bahwa hari-hari terasa semakin singkat. Waktu, seperti sungai, mengalir cepat. Pagi tiba-tiba menjadi malam, dan minggu-minggu berlalu seperti jam biasa. Anda melihat jam dengan campuran keheranan dan frustrasi. Baru saja dimulai, hari itu sudah hampir berakhir. Namun perasaan yang ada adalah bahwa sedikit yang telah tercapai. Ini bukan hanya karena kesibukan atau pikiran yang terganggu.
Ini adalah sebuah tanda tekanan halus, namun kuat dari alam semesta bahwa tidak ada lagi waktu untuk menunda-nunda. Anda perlu bertindak dan bertindak cepat, karena sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di balik layar hidup Anda. Energi transformasi sedang bergerak dan jiwa Anda perlu menyesuaikan ritmenya dengan aliran kosmik yang semakin cepat ini. Waktu tidak berkurang. Kesadaran Anda sedang dipercepat agar Anda dapat selaras dengan peristiwa luar biasa yang akan segera terjadi. Ini bukan saatnya untuk keraguan atau untuk menunggu inspirasi datang. Alam semesta tidak menunggu kesiapan Anda. Ia menunggu keberanian Anda. Ketika waktu terasa seperti pasir yang mengalir di antara jari-jari Anda, itu adalah panggilan untuk bertindak. Entah itu sesuatu yang sederhana seperti mengatur niat Anda, merestrukturisasi langkah Anda, atau bahkan memulai hal kecil yang telah Anda tunda karena takut atau tidak aman. Percepatan waktu ini adalah pertanda bahwa portal besar sedang terbuka dan hanya mereka yang bersedia maju yang akan melewatinya. Anda tidak bisa tetap diam di tempat yang sama, menunggu hidup berubah dengan sendirinya. Sekarang adalah saatnya untuk bergerak, meskipun perlahan. Yang penting adalah tidak diam. Transformasi besar tidak menunggu siapapun, bahkan yang paling baik sekalipun. Hanya mereka yang bertindak yang akan mengalaminya. Jangan panik ketika hari-hari terasa singkat atau ketika Anda merasa tertinggal. Sebaliknya, gunakan perasaan ini sebagai pengingat bahwa alam semesta sedang membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalam diri Anda. Percepatan ini diberikan kepada Anda agar Anda dapat mencapai takdir sejati Anda. Karena di depan Anda ada pertemuan yang ditakdirkan, peluang yang hanya muncul sekali, dan momen-momen krusial yang akan mengubah arah hidup Anda selamanya. Tetapi Anda hanya dapat menemukannya jika Anda mulai bergerak sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tetapi pada saat ini juga. Dan ketika Anda mulai mengambil langkah pertama, meskipun meraba-raba dalam kegelapan, Anda akan menyadari bahwa waktu yang sebelumnya tampak langka akan mulai terbuka untuk Anda. Karena waktu tunduk kepada mereka yang mengikuti getaran takdir mereka, dan Anda adalah salah satunya. Bab 5. Dorongan tak terbendung untuk meninggalkan segalanya dan memulai dari nol. Ada saat-saat ketika keinginan yang luar biasa untuk meninggalkan segalanya muncul. Rutinitas yang dulunya menawarkan keamanan kini mencekik. Lingkungan yang dulunya akrab kini membatasi napas Anda. Keinginan yang aneh namun kuat untuk pergi, untuk menjauh dari semua yang telah Anda bangun sejauh ini, untuk memulai dari nol. Baik di tempat baru, jalur baru, atau kehidupan yang sama sekali berbeda. Banyak yang mungkin berpikir Anda dalam keputusasaan, melarikan diri dari kenyataan, atau sedang dalam krisis. Namun, jauh di lubuk hati, Anda tahu ini bukan tentang pelarian. Ini adalah sebuah kembali. Sebuah kembali ke panggilan otentik jiwa Anda. Keinginan untuk melepaskan diri muncul bukan karena kelemahan, tetapi karena jiwa Anda mengenali bahwa Anda telah menyelesaikan fase lama dan takdir Anda menanti di sisi lain. Proses spiritual sejati hampir selalu dimulai dengan ketenangan, sebuah kehancuran yang sunyi, bukan karena hidup Anda buruk, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih besar tidak dapat lahir di ruang yang sudah jenuh. Itulah mengapa dorongan ini muncul, dorongan untuk mengosongkan, memurnikan, melepaskan. Anda mulai menyadari bahwa banyak hal yang telah Anda lindungi dengan susah payah selama ini tidak lagi selaras dengan jalan jiwa Anda. Dan meskipun sulit, perasaan lega yang aneh menyertai Anda. Seolah-olah alam semesta sedang membuka jalan, meskipun harus dimulai dengan kerugian, keheningan, atau bahkan kekacauan. Tetapi percayalah, semua ini adalah bagian dari pengaturan ilahi.
karena takdir tidak dapat dipaksakan untuk memasuki kehidupan yang belum dimurnikan oleh Anda. Takdir bukanlah tamu biasa. Ia hanya memasuki rumah jiwa yang telah mengosongkan diri dari ego dan keterikatan masa lalu. Jadi, jika saat ini Anda merasa keinginan untuk memulai dari nol, jangan menekan dorongan ini. Jangan takut dihakimi sebagai aneh. Jiwa yang agung memang perlu melewati fase ketenangan dan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak dipahami orang lain. Justru pada titik inilah Anda akan menemukan arah baru yang tidak pernah terbayangkan. Alam semesta sedang memindahkan Anda ke jalur yang lebih tinggi, bukan secara fisik, tetapi dalam hal frekuensi. Dan untuk naik, Anda perlu melepaskan beban. Semakin ringan Anda melangkah, semakin cepat Anda akan tiba. Ini adalah saatnya untuk percaya bahwa melepaskan bukanlah kehilangan, melainkan tanda bahwa Anda siap menerima. Karena dengan sengaja mengosongkan ruang hidup Anda sedang menyatakan kepada alam semesta, "Saya siap untuk takdir saya. Kirimkan kepada saya apa yang benar-benar menjadi milik saya." Dan ketika itu terjadi, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Bab 6. Pertemuan konstan dengan angka berulang. Tiba-tiba, Anda mulai melihat angka berulang di mana-mana. 111, 272, 555, atau 777. Anda mengambil ponsel dan jam menunjukkan 11:11. Anda berjalan di jalan dan tanpa sengaja melihat plat nomor mobil dengan 555. Anda menerima laporan belanja dan totalnya adalah 700. Pada awalnya, Anda berpikir itu hanya kebetulan. Tetapi semakin sering Anda melihatnya, semakin Anda merasa bahwa itu bukan hanya angka, itu adalah pesan. Sebuah kode yang dikirim oleh alam semesta kepada Anda dengan cara yang paling halus, namun juga yang paling personal. Karena angka adalah bahasa universal, dan ketika Anda terus melihat urutan angka berulang, seperti 111, 222, 555, atau 777, itu berarti sesuatu yang besar sedang mendekat. Alam semesta sedang mengirimkan sinyal, perhatikan, Anda berada di jalur yang sangat penting. Setiap angka membawa getaran yang berbeda. 111 adalah panggilan untuk fokus pada niat dan pikiran Anda, karena apa yang Anda pikirkan sekarang sedang terwujud dalam kenyataan. 272 adalah penegasan bahwa Anda tidak sendiri dan bahwa semuanya sedang diseimbangkan secara ilahi. 575 adalah pertanda perubahan besar yang tak terhindarkan yang akan mengubah arah hidup Anda. Dan 7177 adalah konfirmasi dari alam semesta bahwa Anda berada di bawah perlindungan spiritual tertinggi, bahwa Anda ditemani oleh kekuatan tak terlihat yang menjaga dan membimbing Anda. Ketika angka-angka ini muncul berulang kali, itu adalah tanda bahwa Anda berada dalam frekuensi tinggi dan bahwa waktu spiritual Anda sangat aktif. Jangan mengabaikannya. Jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang mistis tanpa makna. Pelo contrario, di balik angka-angka ini, alam semesta sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda dengan cara yang paling sakral. Jika Anda melihat angka-angka ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada jiwa Anda, apa yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Karena di balik setiap kemunculan angka, ada pesan tersembunyi yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang hening. Alam semesta tidak akan bersusah payah mengirimkan kode kepada mereka yang tidak berada dalam perjalanan spiritual yang besar. Jadi, jika Anda menerimanya, itu berarti Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan takut, jangan ragu. Sebaliknya, ini adalah saatnya untuk membuka diri sepenuhnya melalui doa, intuisi, tindakan, dan kepercayaan. Karena setiap angka adalah sebuah lonceng, sebuah pertanda bahwa takdir Anda sudah sangat dekat. Dan ketika Anda benar-benar menyadarinya, Anda akan tahu bahwa tidak ada angka-angka ini yang muncul tanpa alasan. Semuanya adalah bagian dari panggilan ilahi untuk bangun dan menyambut hidup baru Anda. Bab 7.
panggilan untuk membantu, bahkan saat terluka. Ada saat-saat ketika Anda merasa rapuh, penuh luka dan tersesat. Namun, anehnya, justru pada saat-saat itulah Anda merasakan panggilan untuk membantu orang lain. Anda menghibur seseorang yang patah hati, meskipun hati Anda sendiri hancur berkeping-keping. Anda menyemangati mereka yang putus asa, meskipun Anda sendiri belum tahu bagaimana menyemangati diri sendiri. Ini bukan kebodohan atau pelarian. Ini adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang mengungkapkan esensi termurninya sebagai penyembuh. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang menjalani hidup tanpa rintangan, melainkan mereka yang mampu menjadi cahaya, bahkan ketika kegelapan menyelimuti mereka. Kekuatan ilahi mengalir melalui Anda, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, tetapi dapat dirasakan oleh siapapun yang berada di dekatnya. Anda mungkin sering merasa sendiri dalam perjuangan Anda, tetapi setiap kali Anda membantu seseorang, Anda merasa lebih hidup. Ini terjadi karena misi jiwa Anda bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menguatkan jiwa-jiwa yang dipanggil untuk menyembuhkan umumnya mengalami luka, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai proses inisiasi. Karena hanya mereka yang pernah terluka yang tahu rasanya tersesat, dan hanya mereka yang pernah berada dalam kegelapan yang dapat menunjukkan cahaya kepada orang lain. Luka-luka ini membuat Anda peka terhadap rasa sakit orang lain, tetapi juga lembut dalam menenangkan. Anda tidak mengabaikan diri sendiri. Anda sedang memenuhi peran sakral, menjadi jembatan antara rasa sakit dan harapan. Dan setiap kali Anda membantu seseorang menyembuhkan, sebagian dari jiwa Anda sendiri juga pulih, perlahan namun pasti. Jangan menganggap diri Anda lemah hanya karena Anda masih merasakan sakit. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tidak pernah menangis, melainkan jiwa yang terus memilih untuk mencintai dan memberi bahkan ketika terluka. Dan jika Anda merasa terpanggil untuk membantu, meskipun Anda belum lengkap, itu berarti Anda telah lulus pelajaran pertama tentang kepekaan jiwa. Anda tidak perlu menunggu kesembuhan sempurna untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Sebaliknya, dalam ketidaksempurnaan Anda, cahaya itu lebih otentik. Dan ketika Anda terus berbagi, bahkan tanpa diminta, terus hadir, bahkan ketika Anda merasa sendirian, Anda sedang menghidupi esensi sejati jiwa Anda. Karena jiwa terpilih tidak hanya ditandai oleh kekuatan, tetapi oleh cinta. Dan cinta sejati lahir justru dari mereka yang pernah hancur, tetapi memilih untuk bangkit menjadi tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa lain yang tersesat. Bab 8. Kerusakan mendadak atau kehilangan barang-barang dalam hidup Anda. Anda mungkin sedang melewati masa di mana banyak hal tampaknya runtuh tiba-tiba. Benda-benda yang Anda hargai rusak tanpa sebab. Hubungan yang Anda bina putus begitu saja. Rencana yang Anda susun dengan sangat hati-hati gagal di detik terakhir. Segalanya tampak seperti kekacauan yang tak terkendali. Namun di balik kekacauan ini ada pola ilahi yang sedang bekerja. Ini bukan kehancuran tanpa makna. Ini adalah pembersihan mendadak. Alam semesta sedang menyapu bersih segala sesuatu yang tidak lagi Anda butuhkan, meskipun Anda merasa masih membutuhkannya. Karena jika diizinkan, semua itu hanya akan menahan Anda pada frekuensi lama. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi perlu melepaskan beban yang tidak terlihat tetapi sangat membatasi. Pembersihan ini terasa kejam karena datang tanpa peringatan. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak memberi Anda waktu untuk bernegosiasi atau bersembunyi. Ia memaksa Anda untuk menghadapi perasaan kehilangan secara langsung. Untuk Anda dapat mengenali kekuatan sejati di dalam diri Anda. Anda mungkin merasa kosong, tetapi justru dari kekosongan itulah ruang baru tercipta. Sebuah ruang untuk hal-hal besar yang menanti Anda di depan.
Terkadang, alam semesta perlu meruntuhkan rumah yang Anda bangun dengan ego agar dapat mendirikan kuil untuk jiwa Anda. Terkadang, Anda kehilangan hal-hal kecil agar dapat menerima hal-hal besar. Dan ketika Anda mulai melihat pola ini bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai proses penyelarasan, Anda akan tahu bahwa Anda tidak sedang dihancurkan. Anda sedang dipersiapkan. Oleh karena itu, jangan terlalu lama meratapi apa yang telah pergi. Tidak semua yang pergi itu buruk. Sebagian dari hal-hal itu pergi agar Anda dapat melihat siapa diri Anda tanpa mereka. Semakin Anda melepaskan, semakin cepat aliran takdir akan membawa Anda ke arah yang baru. Pembersihan ini adalah bagian dari kontrak jiwa Anda yang lebih besar dan hanya terjadi pada mereka yang sedang dipanggil untuk menjalani versi diri mereka yang paling tinggi. Anda tidak kehilangan kendali. Anda sedang dilatih untuk percaya pada rencana yang lebih agung. Dan ketika semuanya terasa kosong dan runtuh, percayalah ini. Reruntuhan hari ini adalah tanah suci tempat takdir Anda esok hari akan bangkit. Bab 9. Intuisi kuat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti bisikan halus yang terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Anda merasakan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekat, tetapi Anda tidak tahu bentuknya, waktunya, atau bagaimana ia akan terwujud. Namun, keyakinan ini tumbuh begitu kuat sehingga Anda dapat merasakannya di dada, di perut, di denyut jantung Anda. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum pernah Anda alami. Terkadang Anda merasa gelisah, tetapi bukan karena takut, melainkan karena jiwa Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang bergerak di balik layar hidup Anda. Ini adalah panggilan internal. Sebuah tanda bahwa intuisi spiritual Anda sedang terbangun, bahwa diri batin Anda sedang selaras dengan rencana yang lebih besar yang masih tidak terlihat oleh mata, tetapi sudah dapat dirasakan oleh jiwa. Banyak orang mengabaikan intuisi seperti ini. Mereka berpikir itu hanya sebuah sugesti, perasaan yang lewat begitu saja. Tetapi Anda berbeda. Anda sudah cukup sadar untuk tahu kapan hati Anda sedang berkomunikasi. Getaran batin yang Anda rasakan sekarang bukanlah fantasi. Itu adalah hasil dari perjalanan spiritual yang telah Anda lalui. Semua luka, semua kehilangan, semua keheningan telah membentuk antena di dalam diri Anda yang sekarang mampu menangkap sinyal dari alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, jangan abaikan suara ini, jangan membungkam getaran ini. Perhatikan tanda-tandanya. Orang baru yang muncul, peristiwa tidak biasa yang terjadi, mimpi yang terasa nyata. Alam semesta sedang menyusun jalan Anda sepotong demi sepotong, dan intuisi adalah petunjuk awal. Pegang erat-erat. Dengarkan dengan hati terbuka. Jika Anda dapat mempercayai intuisi ini, bahkan tanpa bukti, maka Anda akan membuka pintu menuju dimensi spiritual yang lebih dalam. Karena keajaiban tidak selalu datang dengan dentuman. Terkadang, ia terwujud sebagai bisikan lembut yang hanya dapat didengar oleh jiwa dalam ketenangan. Anda tidak perlu tahu segalanya sekarang. Anda hanya perlu percaya bahwa sesuatu yang luar biasa memang sedang datang ke arah Anda, dan iman itu akan menjadi medan magnet yang akan mempercepat kedatangannya. Jangan ragu untuk mempersiapkan diri. Perkuat diri Anda secara internal dan eksternal. Karena apa yang akan datang bukan hanya sebuah peristiwa, tetapi juga versi diri Anda yang lebih tinggi. Sebuah versi yang menunggu untuk diaktifkan tepat pada saat takdir Anda mulai mengetuk pintu Anda. Bab 10, permulaan minat mendalam pada hal-hal spiritual, energi, meditasi, atau metafisika. Akhir-akhir ini Anda merasa tertarik pada topik-topik yang mungkin sebelumnya Anda anggap aneh. Energi, meditasi, frekuensi jiwa, dan bahkan metafisika yang melampaui logika. Ini bukan karena tren atau sekadar rasa ingin tahu.
Ada dorongan halus yang datang dari dalam diri Anda, keinginan mendalam untuk menjelajah, untuk menyentuh sesuatu yang lebih tinggi dari rutinitas harian. Anda mulai mencari makna dalam keheningan. Anda mulai memperhatikan getaran setiap kata, setiap lingkungan, dan bahkan orang-orang di sekitar Anda. Ini terjadi karena jiwa Anda sedang terbangun. Lapisan-lapisan lama yang menyelimuti kesadaran Anda mulai terlepas, dan Anda mulai mengingat siapa Anda sebenarnya. Bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi jiwa yang berasal dari sumber ilahi. Perjalanan ini seringkali sepi karena tidak semua orang akan memahami transformasi Anda. Mereka mungkin melihat Anda sebagai seseorang yang eksentrik, hipersensitif, atau terlalu banyak berpikir. Tetapi Anda tahu bahwa ini bukan hanya tentang berpikir, ini tentang merasa. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang tidak bisa lagi diabaikan. Sebuah cahaya kecil yang telah tertidur dan yang kini mulai menyala kembali. Anda mulai merasakan bahwa dunia tidak hanya seperti yang terlihat. Anda mulai menyadari bahwa setiap peristiwa memiliki makna tersembunyi. Setiap pertemuan adalah pertemuan energi, dan setiap doa yang Anda panjatkan pada kenyataannya sedang mengatur ulang realitas di sekitar Anda. Ini adalah tanda bahwa kesadaran spiritual Anda sedang berkembang. Dan begitu ini terjadi, tidak ada jalan untuk kembali. Karena setelah melihat kebenaran jiwa, Anda tidak akan bisa lagi hidup dengan cara lama. Jangan takut untuk melanjutkan. Jangan membatasi diri hanya karena penilaian orang lain. Minat Anda pada dunia spiritual bukanlah pelarian dari kenyataan. Sebaliknya, itu adalah jalan kembali ke realitas Anda yang lebih tinggi. Ini adalah perjalanan pengenalan siapa Anda sebelum dunia meminta Anda menjadi sesuatu yang lain. Dan semakin Anda menjelajah, semakin Anda akan memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang mengenali bahwa Anda adalah bagian dari rencana ilahi yang agung. Pengetahuan yang dulunya Anda anggap aneh, kini menjadi jembatan untuk memahami jiwa Anda. Dan jika Anda terus mengikuti suara ini, Anda akan mencapai titik di mana Anda tidak hanya akan mengenal alam semesta, tetapi juga akan mengenal Allah dengan cara yang sama sekali berbeda dari dalam diri Anda sendiri. Bab 11, manifestasi cepat dari permintaan dan doa. Anda mulai menyadari bahwa setiap kali Anda berdoa untuk sesuatu, baik dengan kata-kata yang diucapkan dalam diam atau hanya dengan keinginan sesaat, alam semesta tampaknya segera menjawab. Tanda-tanda muncul dengan cepat. Orang yang Anda pikirkan tiba-tiba menghubungi Anda. Kesempatan yang Anda harapkan tiba-tiba terbuka, atau alam semesta mengirimkan jawaban melalui mimpi, teks, atau bahkan percakapan yang Anda dengar secara kebetulan. Semua ini bukan kebetulan semata. Ini adalah indikasi bahwa Anda berada dalam aliran getaran yang sangat tinggi. Doa-doa Anda tidak lagi terperangkap di langit. Mereka beresonansi langsung dengan kenyataan. Karena ketika hati Anda, niat Anda, dan tindakan Anda mulai selaras, alam semesta tidak punya alasan untuk menunda. Anda tidak hanya berdoa, Anda sedang menciptakan. Kemampuan ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang. Luka-luka yang Anda sembuhkan, keheningan yang Anda tanggung, kesabaran yang Anda tanamkan secara rahasia, semua ini telah meningkatkan frekuensi energi Anda, menjadikan Anda sekarang lebih peka, lebih kuat, dan lebih terhubung dengan sumber kekuatan ilahi. Ketika Anda berdoa, Anda tidak lagi meminta karena takut atau kekurangan, tetapi karena kepercayaan dan keselarasan. Dan itulah mengapa alam semesta merespons begitu cepat, karena Anda telah menjadi satu dengan ritmenya. Doa-doa Anda berubah menjadi sinyal yang kuat, terpancar langsung dari pusat jiwa Anda. Dan alam semesta sebagai cermin yang sempurna hanya memantulkan getaran itu dalam bentuk peristiwa nyata dalam hidup Anda.
Jika Anda merasakan kekuatan ini, maka sekarang saatnya untuk menggunakannya dengan kesadaran penuh. Jangan meminta karena takut, mintalah dengan rasa syukur. Jangan meminta karena merasa tidak layak. Mintalah karena Anda tahu bahwa Anda selaras dengan kehendak Allah. Setiap tanda yang muncul adalah jawaban. Setiap perasaan damai setelah berdoa adalah konfirmasi. Anda sangat dekat dengan pusat kekuatan ini, bukan karena sempurna, tetapi karena jujur dalam pencarian Anda. Dan semakin Anda mempertahankan getaran ini, semakin banyak keajaiban akan datang kepada Anda tanpa perlu berteriak atau memaksa, karena doa jiwa yang selaras tidak membutuhkan waktu untuk menjadi kenyataan. Bab 12. Pertanyaan mendalam tentang kehidupan, tujuan, dan keberadaan. Di tengah rutinitas Anda, tiba-tiba Anda mulai merasakan kekosongan. Ada saat-saat ketika Anda memandang langit, dinding kamar Anda, atau bahkan wajah Anda sendiri di cermin, dan kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat mengguncang Anda. Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Mengapa saya ada di sini? Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah panggilan dari jiwa yang mulai terbangun dari tidurnya. Sebuah gerakan dalam kesadaran yang hanya terjadi pada jiwa-jiwa yang siap naik ke tingkat berikutnya. Anda tidak lagi puas dengan rutinitas kosong atau pencapaian duniawi semata. Anda mulai merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak dapat dibeli, diajarkan, atau dijelaskan. Kerinduan ini adalah tanda bahwa Anda berada di ambang portal besar, sebuah portal menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam tentang siapa Anda sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menyebabkan kegelisahan karena tidak ada jawaban instan. Namun, justru dalam kegelisahan itulah Anda sedang ditempa. Jiwa terpilih tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pencarian. Ketika Anda mulai mempertanyakan makna keberadaan Anda, alam semesta mulai menjawab dengan cara yang halus, namun ajaib. Anda menemukan buku yang tepat, mendengar pesan yang tampaknya langsung untuk Anda, atau bertemu seseorang yang mencerminkan jawaban-jawaban yang telah lama tersembunyi. Proses ini tidak selalu nyaman karena Anda sedang mengupas lapisan-lapisan palsu yang untuk waktu yang lama menutupi cahaya jiwa Anda. Tetapi semakin Anda bertanya, semakin dekat Anda sampai pada pusat kebenaran sejati, bahwa Anda tidak pernah dilahirkan untuk kehidupan biasa. Anda dilahirkan untuk memenuhi misi yang hanya dapat ditemukan jika Anda cukup berani untuk menyelami diri Anda. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Nikmati setiap pertanyaan sebagai bagian dari perjalanan suci, karena jiwa yang mulai terbangun tidak akan pernah kembali ke cara hidup lamanya. Dan jika Anda saat ini sedang dalam fase mempertanyakan segalanya, itu bukanlah krisis, itu adalah kebangkitan. Portal telah terbuka dan Anda telah melewatinya. Di balik pertanyaan-pertanyaan ini, ada dunia yang lebih luas menunggu untuk Anda. Sebuah dunia di mana hidup tidak lagi tentang bertahan hidup, tetapi tentang mengenali siapa Anda sebelum dunia mengajari Anda menjadi sesuatu yang lain. Dan hanya mereka yang berani bertanya yang akan mencapai tempat di mana jiwa dapat berkata, "Akhirnya saya mengerti mengapa saya ada di sini." Bab 13. Perasaan bahwa video ini ditujukan secara pribadi kepada Anda. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa video ini muncul di lini masa Anda. Mengapa Anda merasa terdorong untuk menontonnya sampai akhir? Dan apalagi yang membuat Anda terdiam? Setiap kata di sini tampaknya berbicara langsung kepada Anda. Bukan secara umum, tetapi dengan cara yang sangat personal. Seolah-olah seseorang tahu apa yang ada di hati Anda, perjuangan jiwa Anda, dan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda simpan secara rahasia begitu lama. Tetapi ini bukan ilusi atau manipulasi algoritma. Ini adalah sebuah panggilan.
Jiwa yang siap akan selalu menemukan pesannya. Dan jika Anda merasa video ini sangat menyentuh Anda, itu karena alam semesta mengatur segalanya agar Anda mencapai titik ini. Karena waktu Anda telah tiba. Di dunia spiritual tidak ada kebetulan, hanya ada keselarasan. Ketika Anda berada pada frekuensi tertentu, frekuensi pertumbuhan, pencarian, dan kesiapan, alam semesta mulai membuka saluran komunikasi yang tidak biasa. Video ini adalah salah satunya. Ini dikirim bukan untuk menghibur Anda, tetapi untuk membangunkan Anda, untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendiri, bahwa perjalanan batin Anda memiliki makna, dan bahwa apa yang Anda rasakan sekarang bukanlah kegilaan, melainkan sebuah panggilan. Dan saat mendengar pesan ini, hati Anda setuju, bukan karena Anda memahami segalanya, tetapi karena ada bagian yang lebih dalam dari diri Anda yang tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang sedang terungkap. Anda tidak menonton ini secara acak. Anda tidak sampai di sini karena bosan atau iseng. Anda dibimbing, didorong oleh sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Oleh jiwa yang agung yang telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Dan sekarang Anda dihadapkan pada pilihan. Akankah Anda mengabaikan tanda ini dan kembali ke kehidupan biasa, atau akankah Anda tetap teguh dengan keyakinan penuh bahwa waktu Anda telah tiba? Jiwa terpilih. Hidup Anda bukanlah kebetulan. Semua luka, semua keheningan, dan semua perasaan aneh yang Anda alami adalah bagian dari proses kelahiran kembali. Anda sedang dipersiapkan, bukan dihancurkan. Dan sekarang setelah Anda tahu bahwa tanda-tanda itu nyata, Anda memiliki dua pilihan: mengabaikan segalanya dan kembali ke kehidupan biasa, atau bangkit dengan keyakinan penuh bahwa waktu Anda telah tiba. Anda berada di persimpangan takdir. Di satu sisi, ada zona nyaman palsu. Di sisi lain, ada medan perang spiritual yang menuntut keberanian Anda. Namun di sana juga terdapat kemenangan besar. Jangan biarkan Anda menjadi bagian dari mereka yang pada akhirnya menyesal karena tidak mempercayai panggilan jiwa mereka sendiri. Ini adalah momen Anda, ini adalah waktu Anda, dan ini adalah alarm terakhir yang dikirim khusus untuk Anda. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah pejuang jiwa Anda sendiri. Sukai video ini sekarang jika hati Anda sudah bergetar karena pengakuan, jika kebenaran beresonansi dengan setiap serat keberadaan Anda. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng, karena perjalanan Anda tidak berakhir di sini. Kami akan terus membimbing Anda melalui konten yang penuh makna dan pencerahan, mengungkap langkah-langkah selanjutnya dari evolusi Anda. Jangan lupa untuk menulis, "Saya menerima takdir saya," di kolom komentar, dan lihat siapa lagi yang bersama Anda dalam gelombang transformasi ini. Bagikan video ini dengan mereka yang Anda tahu jiwa mereka juga gelisah, terbangun, dan mencari jawaban. Kami adalah komunitas jiwa terpilih. Kami tidak sendiri dan kami tidak akan diam. Sekarang adalah waktu untuk bertindak sebelum terlambat. Tonton sampai detik terakhir, karena satu kalimat terakhir dalam video ini dapat menyelamatkan Anda dari penyesalan abadi.